Bos, parah banget lihat aja. Bisa di repost. Itu bisa matiin kan? Stop, dimatiin. Udah. Satu penguji lagi masih tidak fokus bisa 5 menit setelah tidak ada kita Tarik. Lu kamu coba mana? Baiklah, kita mulai peserta sidang dan saudari untuk perancangan pelaksanaan sidang ujian komprehensif. Marilah kita awali dengan baca doa menurut agama dan yang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani? Dengan ini, sidang ujian komprehensif secara terbuka dengan nomor sidang 2470 saya nyatakan dibuka secara resmi. Peserta sidang dan saudari, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Oktober, pukul 13:06 waktu Indonesia bagian Barat, sidang ujian komprehensif skripsi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raharja dengan judul Optimasi
inovasi electrical wire pada genteng atap sirap menuju efisiensi maksimal energi terbarukan. Atas nama M. Zaki Firly, NIM 243147547, Program Studi Sistem Komputer Konsentrasi Komputer Sistem. Sidang ini terbagi dua sesi. Sesi pertama presentasi dari peserta. Sesi kedua yaitu tanya jawab antara dewan penguji dengan peserta. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan membacakan riwayat akademik peserta, proses pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung penilaian objektif sebagai berikut. NIM 243147547, nama M. Zaki Firly dengan titik terakhir 3,39. Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dukung penilaian objektif, saudara mendapatkan nilai 100. Baiklah, sesi pertama dimulai. Pada peserta dipersilahkan untuk melakukan presentasi selama 10-15 menit. Dipersilahkan. Pada seluruh penguji Boleh pakai mic juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dewan penguji yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kami, dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang untuk melihat presentasi pada sidang komprehensif dengan berjudul Optimasi Inovasi Electrical Wire pada Genteng Atap Surya menuju efisiensi maksimal energi terbarukan. Presentasi ini akan berlangsung selama 15 menit dari 14 slide di ruangan M306. Jika kalian penasaran pada penelitian ini, bisa di-scan kode QR di sini ya. Ini merupakan sebuah inovasi terbaru hasil bahan karya yang luar biasa rintisan Alphabet Incubator dan telah berkolaborasi dengan satu perusahaan ternama, yaitu PT Polimito Permata. Sebelum masuk lebih jauh, alangkah baiknya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenal lebih dahulu. Hello everyone, my name is Muhammad Zaki Firly dengan NIM 243475147, jurusan sistem komputer dengan konsentrasi komputer sistem. Alhamdulillah, dalam penelitian ini saya ditemani dengan 3 superhero yang sangat berani dan berhati mulia. Serta mereka, yang pertama ada Mawai selaku mentor pertama, ada Bu Ageng selaku mentor kedua, ada Kak Vio sebagai stakeholder dalam penelitian ini. Berdasarkan buku pedoman skripsi dan tesis 3.0 yang disahkan oleh Bapak Rektor Universitas Raharja, diperkuat dengan SK Lektor UR nomor 861 serta Permendikbud Dikti nomor 53 tahun 2003, di mana mahasiswa dapat memilih satu di antara 3 opsi yang ada. Maka dari itu saya memilih publikasi ilmiah. Selama berada di Alphabet Incubator, alhamdulillah saya telah memperoleh banyak ilmu yang sangat bermanfaat. Dan yang paling berkesan bagi saya adalah membuat satu bubble menggunakan aplikasi LaTeX. Alhamdulillah,
Zaki juga telah berkontribusi dalam pencapaian tidak perguruan tinggi, dan yang paling berkesan adalah menjadi alfabet mendapat dengan grade A+, dan telah melakukan bimbingan sebanyak 48 kali. Alhamdulillah, dalam penelitian ini Zaki telah berhasil mempublikasi sebanyak 3 paper, yang diantaranya 2 paper ATM, jurnal, dan 1 jurnal ADI, dan telah dipublish di Google Scholar. Serta Zaki juga berkontribusi dalam sebuah conference society dengan tiga publish yang 2 antaranya sebagai author. Serta dalam penelitian ini Zaki mencocok sustainable energy development goals yang nomor 7 energi bersih, nomor 8 kerja layak dan pertumbuhan ekonomi, nomor 9 industri, inovasi dan infrastruktur, dan nomor 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Serta dalam capaian untuk program studi S1 komputer juga berhasil melakukan kerjasama. Dalam metode penelitian ini Zaki juga menggunakan IMF. IMF adalah indikator Measurement Factor Analysis, yang dimana dimulai dari 1.0 sampai 4.0, serta dibantu dengan 3 tools yang ada. Serta luaran hasil publikasi ilmiah yang Zaki lakukan mendapat contohkan. Pertama, fokus pada efisiensi energi. Yang kedua, inovasi teknologi. Nomor 3, penerapan pada lingkungan nyata. Nomor 4, menuju energi terbarukan. Dengan judul optimasi energi pada genting atap surya menuju efisiensi fungsional energi terbarukan, maka Zaki telah berhasil membuat benteng panas proses surya versi kedua dengan ketahanan sinar matahari yang lebih bagus. Serta uji coba yang telah dilakukan pada benteng atap surya ini lebih baik dari proses sebelumnya 15%. Berikut adalah hasil video yang akan dilakukan untuk melakukan penelitian yang dimulai dari proses pengerjaan dan dimana untuk pengangkatan genteng panas surya menggunakan evofilm dan mesin laminating.
Connect, Pak. Itu nambah link video atau apa kontribusi? Ini video Mas, Pak. Dia kontribusi tadi udah ditampilin kok kontribusinya. Ininya berapa kali terus udah jawab Mas. belum. Kalau belum kita lanjutkan ya. Ini udah hampir setengah jam. Waktu kita keluar. Maaf, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa pakai, Pak. Kalau nggak bisa ya kita lanjutkan aja. Jadi kamu baiklah, sesi presentasi dari peserta telah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi yang kedua, yaitu tanya jawab antara dua penguji dan peserta. Baik, pertanyaan pertama saya ajukan berkaitan dengan proyek ya. Proyeknya adalah kan di sini genteng sirap ya, genteng sirap tenaga surya. Cuma yang jadi permasalahannya di sini adalah objek penelitian itu kenapa tidak ditampilkan gitu ya. Ketika presentasi seharusnya ditampilkan. Kenapa? Alasannya kenapa tidak ditampilkan? Dibawa di sini didemokan gitu. Ada, Pak. Gimana? Nah, ditampilkan coba. Seperti apa yang sudah dilakukan, inovasinya apa. Kalau hasil publikasi kan itu hasil dari penelitian kan. Kamu jelaskan apa kelebihannya dari kasus sebelumnya. Ya, coba. Ya, silakan dijelaskan. Jadi ini adalah hasil genteng paling surya versi 2 Ya. di mana Pakai mic. Biar kedengeran. berikut adalah hasil dari genteng panas surya versi kedua yang dimana menggunakan mesin laminati dengan ketahanan menggunakan evofilm dan kaca dengan bahan
dari versi sebelumnya? Tekanan dari versi sebelumnya lebih tahan lama Pak. Serta lebih Berapa lama? Berapa lama? pecah. Oh, nggak pecah. Berapa lama ketahanannya? Kalau sekarang masih dari yang kalau versi sebelumnya nggak tahan lama sampai 3 bulan. Kalau ini hasilnya sampai 1 tahun Pak. Ini udah coba dirangkai belum? Udah Pak. Ada coba dirakit dan diuji ketahanan dengan dijatuhin 1 meter 2 meter masih aman Pak. Satu ini berapa? Untuk dapat menghasilkan daya 2,5 watt satu genteng ini Pak. 2,5. Untuk menghasilkan daya satu rumah itu berapa biasanya kebutuhan wattnya? Itu tergantung berapa banyak yang dibutuhkan di rumah Pak. Misalkan ada satu TV lah ya, satu TV, satu kulkas, satu mesin cuci, berapa? Coba itu. Di jurnal itu ada hitung-hitungan seperti itu nggak? Di jurnal Kalau di aplikasi ada hitung-hitungan itu nggak? nah, kalau untuk video itu belum ada di jurnal yang berfokus Pak. Tapi kalau yang berfokus itu belum ada. Belum ada. Belum ada Pak. Ya, berarti belum ada. Saya komentari mengenai laporannya. Di sini laporannya itu di halaman berapa ini? 54. Tentu kan critical elemen perubahan next generation solar panel, efficiency dan adoption. Nah, ini kan udah ada nama Zaki di sini ya. Iya Pak. Nah, kenapa ambil di sini? Karena itu yang lebih mengangkat lebih ke topiknya dengan judul yang terangkat sekarang Pak. Tapi kenapa nggak masuk namanya di sini? Itu sangat disayangkan ya. Iya Pak, sama-sama. Alasannya apa? Ini kamu yang nulis? Enggak, ini cuma kontribusinya Pak. Kontribusi di mana? Kontribusi di penulisan bagian kayak referensi sama pembuatan tata pustaka. Seharusnya kamu masuk di penulisan 6. Kalau kamu kontribusi, seharusnya masuk di sini. Kalau misalnya nggak ada kontribusi, walaupun kamu nggak usah dicantumkan, karena nama kamu nggak ada. Ya, tapi kan kalau yang lebih mengarah ke cocoknya dengan judul lagi yang dibicarakan lebih cocok yang ini Pak. Iya. Seharusnya kan proyeknya itu yang bawah tadi, cuma kamu kan karena namanya nggak ada, jadi itu bukan istilahnya karya kamu. Kalau karya kamu kan yang ada namanya nih, yang kedua ya kan? Iya Pak, ada nama. Iya, yang ini. Itu yang berkaitan dengan proyek itu yang bawah seharusnya. Cuma nama kamu nggak ada di situ, disayangkan. Yang kedua, yang pertama ini nama proyeknya adalah integrasi nutrisi pengembangan inovasi pendidikan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Ini pengabdian masyarakat, bukan penelitian. Kalau menurut saya sih lemah juga untuk dijadikan bukti pengganti skripsi ini. Ini berapa ininya? Kita berapa? Kalau yang tadi itu cinta berapa? Coba dicek. Pak. Terus ini PPD
applications must balance analyzing critical source factor implementation knowledge management in the education sector. Ini juga tidak maksudnya tidak banyak berkontribusi ke prodinya Zaki. Ini kan SK, ini kan tentang manajemen di dalam pendidikan. Bisa ada alasan perihal ini? Jadi ada alasannya nggak? Di sini memang ada nama Zaki di sini, Zaki Firdi. Ini sih berapa? Kalau yang ATM sih tambah Pak. Tambah. Cuma ini rumah untuk dijadikan jurnal prodinya Zaki. Jadi kan di SK ya. Sesuai tadi tuh yang cocok tuh yang jurnal tinggi. Cuma nama kamu nggak ada. Iya. Seharusnya kamu udah konsen awalnya di situ. Proyeknya udah di situ sampai kamu selesai. Itu sih yang saya disayangkan. Terus di sini juga ada smart PLS juga mungkin ini kan untuk hubungan antar variabel ya tentang saya ini. Cuma tadi itu yang berbicara tadi sebelumnya cuma sangat disayangkan tidak ada nama Zaki. Iya Pak. Dan mungkin silakan saya serahkan ke menuju berikutnya. Silakan Pak Adam. Ya. Bu Fitra silakan Bu. Fitra silakan. Oke, Zaki, aman? Aman ya? Aman ya? Jantungnya aman? Masih aman. Oh, masih aman. Oke. Zaki ini dia punya paper juga udah cukup banyak ya yang udah dikirim ke portalnya. Salah satunya ada di ATM, Aktivitas Organizational Management ya, dan juga di ADI. Ini lebih tepatnya ADIMAS sebenarnya. Iya Pak. ADIMAS. Oke. Jadi kalau misalnya kita boleh tambahin ya Pak Enge untuk saat ini, jadi kan misalnya ada tadi salah satu pertanyaannya adalah ada sebuah Turnitin, file Turnitin yang sebenarnya Zaki kirim ke sini. Memang nggak ada nama Zaki sebagai penulis, tapi di belakangnya Zaki ini sebagai tim untuk ke distract jadinya. Berarti Pak Enge. Oke, jadi sebenarnya Zaki ini ada bergabung di dalam organisasi atau tim di Renewable Energy atau REI Raharja ya. Ya kan benar kan ya? REI Raharja. Jadi di dalam tim tersebut atau grup tersebut mereka ada buat paper, bikin nulis-nulis dan lain-lainnya. Dan salah satunya ini Zaki masuk ke dalam tim tersebut. Jadi ya yang mengedepankan adalah sebagian dari orang-orang timnya tersebut, tapi di belakangnya itu Zaki ada untuk kontribusi dari bagian lateksnya, turnitingnya, juga dalam kontribusi untuk translate. Apa itu namanya kalau translate? Kalau translate itu namanya apa? Dari Indonesia ke Inggris. Iya. Templating lah pokoknya, intinya di bagian templatingnya gitu. Zaki ini kan udah lama ya ikut dari KKP sampai skripsi ini untuk di Renewable Energy. Seberapa susahnya sih ikut di bagian REI ini? Pasti kan pengalaman pertama, apalagi namanya listrik-listrikan. Pernah kesetrum nggak? Pernah nggak kebakar? Oh pernah. Kebakar juga pernah? Iya, solder. Oh nggak, ini nggak hitam. Kan harusnya kebakar. Solder kepanasan. Oh solder kepanasan. Iya. Kan kayak gayanya CV itu nggak?
dengan cicak-cicak di dinding. Sepanjang. Udah seterusnya kayak gitu. Biar gak tegang banget si Zaki soalnya, ya kan? Kan dia nggak boleh sebut merek. Suka dukanya ikut di bagian genteng atap ini apa? Suka dukanya itu pertama masuk ya kan? Pertama masuk itu sebenarnya dari pertama kali Lagi kuliah di sini, terus ikut seminar. Terus yang ikut seminar punya Ray kan, ada satu minta, 1-2 itu ikut. Jadi enak nih, ada energi pada saya. Terus nggak nyangkanya pas di KKP di sini, oh ini tempatnya paling lebih ke mendalami lagi. Awal-awal sih kaget nggak, karena lebih ke semangat. Terus kalau untuk belajar ada teman-teman itu sih Kak, enak. Oke, satu lagi ya sebelum ke Mbak Adam nih. Punten ya Kak Adam. Jadi untuk Zaki ini udah lama ikut di bagian ring atau Ray Raharja. Ada nggak nama-nama atau siapa-siapa aja yang mau disampaikan terima kasih atas partisipasinya, atas kontribusinya, baik itu tim sesama Zaki atau mitranya Zaki dan lain-lain, ada nggak siapa aja? Orang-orang di baliknya Zaki itu siapa aja? Banyak Kak? Ya boleh kalau mau disampaikan, disebutkan. Yang terutama populer dan Mamoy yang ada di Alfabet Kuwato telah melakukan banyak memberi bantuan dan juga titik-titik di Alfabet Kuwato juga memberi masukan jika ada keluh serta teman-teman dan terutama Cek yang tadi ngomel-ngomel. Mana mau cek nggak ada? Oh nggak ada. Terus datang nih. Dan tentunya yang paling sabar itu Kak Tio yang menghadapi tingkah itu rezeki. Ada sih Kak, kalian. Oke Zaki ya. Enggak. Oke, untuk Zaki ya sudah banyak berkecimpung mulai dari KKP ini di Ray ini. Kira-kira menurut Zaki ini kedepannya Ray ini selain miliknya juga kan harus menghasilkan income dari yang sudah dilakukan. Kira-kira potensi ke depan itu gimana mengenai Ray ini? Potensi ke depan untuk pengembangan berikutnya. Menurut Zaki gimana pendapatnya? Menurut Zaki sangat banyak peluang Pak. Yang terutama di Ray sekarang ini kita ada jasa bersih panel juga dapat hadiah pertama ya Pak. Yang benar Pak, alhamdulillah kemarin. Nah itu yang kamu ceritain seharusnya. Nah itu dia Pak, yang harusnya tadi dari mulai video pertama itu, dari mulai punya video perakitan, habis perakitan, identik panennya, langkah-langkahnya, dan hasilnya Pak itu Udah ada Pak. Yang pertama sih. Yang pertama itu di Serpong Pak. Oh. Iya, alhamdulillah Pak. Jasa bersih panel pertama. Nah itu kamu harus angkat itu satu ya untuk iklan ya kan. Nah ini iklan kamu ya kan. Yang kedua pengalaman kamu bagaimana menerapkan misalnya kan ini udah bisnis ya. Iya Pak. Udah bisnis jadi kamu coba rangkum itu menjadi sebuah konten atau apa gitu. Kalau
kita namanya Ray Zone Pak. Ada sama webnya juga ada. Nah di situ kita ada videonya, di video juga kita tampilin. Coba tampilkan, bisa nggak? Nggak bisa mana Pak wifi-nya. Sayang sekali. Itu dengan adanya pelanggaran pertama justru itu jadi nilai tambah ya, nilai tambah. Jadi memang proyek mahasiswa itu hanya sebatas buat penelitian aja, belum pada income generating. Nah dengan adanya income generating ini ada realisasi itu jadi nilai tambah kamu gitu, kontribusi kamu di dalam proyek ini. Salah satu yang kamu harus ceritakan gitu. Ya. Ada. Oke, saya Zaki ya. Iya. Zaki kalau boleh tahu udah mengikuti Timra itu dari sejak kapan sih? Kalau sebelum masuk ke kampus, berarti mengikuti seminar yang ada di IG-nya Raharja. Resami. Ada satu dan 2. Berarti dari sejak Resami ya? Iya. Udah mulai tertarik ke. Udah mulai tertarik. Benar. Terus tadi kan udah dapat orderan gitu ya? Iya. Terus itu gimana sih pas saya dapat orderan pertama gitu, itu tantangannya gimana gitu? Itu kan orderan pertama ya, tentunya penuh pengalaman pertama kali gitu. Benar. Coba ceritain. Kita punya grup yang bersama Mujid yang sebagai CEO-nya. Kita nggak nyangka bakal berhasil. Kita sudah ngelakuin berbagai macam yang contohnya buat video, jasa yang di tempat, pemasangan, terus di webnya juga kita iklanin. Kamu terharu nggak orderan pertama? Terharu nggak gitu rasanya? Nggak selalu mau apa-apa gitu. Masalah bangga Pak, senang. Iya Pak, alhamdulillah. Nggak nyangka aja Pak, pas sebelumnya ada beberapa yang udah tertarik pada tempat kita yang mau jasa pasang panel surya juga udah tertarik, tapi masih lagi dalam proses, belum jadi. Nah jadi namun belum jadi hasil. Tapi kalau untuk yang jasa bersih panel ini, dia itu lebih ke kayak tulang pecah Pak. Jadi pas ditelepon hari Kamis waktu di 202 ditelepon Cukris, nggak nyangka, oh bisa Pak, karena kita bisa dalam bersih panel. Hari Minggunya langsung deal, langsung jalan. Kan kita persiapannya cuma 3 hari ya Pak. Jadi Beli peralatannya gimana? peralatan langsung dibeli Pak. Pas hari langsung hari Kamis itu Pak. Kalau dipasang di sana. Kita juga ada, kalau untuk bersih kita beli alat. Tapi kalau buat yang perlengkapan rompi sama itu kita udah ada. Kita survei dulu di sana. Iya. Surveinya lewat HP aja Pak. Iya, jadi sudah dikabarin lokasinya di sini, tempatnya ini. Ya, panel surya ada berapa? Satu panel harga berapa? Itu rumah apa kantor? Rumah Pak. Rumah. Jadi dia pasang panel surya itu ada 12 panel. Cukup gede Pak. Jadi dibilang bersihnya enak Pak, cukup ada tantangan karena di atas atap kan kita manjat-manjat. Ke tangga sih enggak, karena di balkonnya juga disediain tangga. Jadi kita cuma menyediain selang sama tempat bersih, terus sabun yang terus panel. Yang buat dia yakin itu untuk ambil jasa
kemarin sih katanya dia lihat di Google ya, website Google katanya dia lihat di daerah Kota Kangen ada jasa bersih panel, jadi dia langsung ditelepon, langsung ditanya harga satu itu berapa, menggunakan alat apa, dan pembersihin apa, sabunnya apa. Cukup detail sih Pak, ditanya sama bapaknya. Ya, jadi cukup tahu, jadi kita juga nggak bisa basa-basi lagi, dia udah tahu karena kita awalnya pertama kalinya dapat orderan. Apa ya? Ada kendalanya nggak sih? Kemarin kendalanya kita sudah sediain selang 5 meter ya, tapi dari bawah sampai atasnya atap itu masih kurang panjang Pak, masih kurang. Jadi mau nggak mau kita beli yang baru, kita sambungin, akhirnya bisa sampai dari bawah sampai atas. Foto-fotonya sih dari yang slide pertama tadi ada Pak. Video ada. Iya, kalau video sih kalau bisa ditampilkan kualifikasi dia ada nggak sih? Iya, kemarin nggak sih kayaknya ada dulu. Mereka berarti menyiapkan alat terus tinggal pasang apa Dari kita semua alat Pak, semua kita alat, selang, tongkat bersih, sama sabun itu dari kita. ada kontraknya kan? Waktu itu nggak ada Pak, tapi lebih ke dia lebih meyakinkan kita, kamu menggunakan apa aja, bisa nggak, sabunnya apa. Kalau daya yang dihasilkan berapa setelah itu? Dia rumahnya 1000 watt Pak. 1000 watt. 1000 watt yang dihasilkan berapa? Soal panel. Ada soal Ini kan bikin ini. Ya. Ini kan proyek. ya, coba lanjut ke Pertama kita videonya ya, melakukan pemasangan jendela langkah-langkahnya Pak. Langkah-langkahnya kita menggunakan film, kita menggunakan mesin alternatif. Terus lanjut selain ini yang ke pemasangan di rumah. Dekat situ kan? Nah, di sini kita lagi membuat video untuk kita ada bersih di lantai 4. Jadi kita langsung sekalian buat video Pak. Pertamanya kita kayak ini Pak di lantai 4. Jadi sebelum melakukan kita buat lagi video. Kayak dulu di sini ya. Nah ini di mana? Nah, ini Serkum Pak, yang dapat orderan pertama. ini orderan yang tadi. Iya. Ini orderan pertama pemasangan Bukan pemasang Pak, tapi lebih ke jasa bersih panelnya. Oh jasa. Jasanya. Kalau untuk jasa pemasangan itu kita lagi proses, jadi belum dapat, bisa dikatakan belum berhasil. Tapi Makanya itu spek pelanggan.
Pelanggaran survei nggak? Enggak. Katanya nggak survei, langsung datang aja. Ada nggak videonya? Pasang di rumahnya? Waktu kita di atas doang Pak, enggak ada. Hah? Di atas? Di atas. Di mana? Coba tadi di rumah. Oh yang tadi ya? Iya Pak. Yang rumah 3 tadi. Benar, yang di atas itu. Ya. Apa yang tadi? Bukan, ini di kampus. Ini dia? Iya Pak, Oh ini? benar. Ini orderan pertama? Ini orderan pertama. Pemasangan siram ya? Benar Pak. Enggak pemasangan panel surya ya? Mm-mm. Cukup didirikan juga Pak, asalnya orderan pertama. Jadi dengan adanya panel surya itu bisa menggantikan berapa watt rumah itu? Jadi cukup. Kalau dia sih lebih cukup Pak. Lebih ke semuanya cukup. Maksudnya tidak menggantikan hanya dengan itu bisa. Enggak. Dia masangnya on grid Pak. Dia kan ada 3 panel surya Pak. On grid, off grid, dan fixed grid. Ada 3. Jadi dia menggunakan on grid. Iya Pak. Ini orderan pertama ya? Orderan pertama. Jasa bersih panel. Kalau untuk pasang kita juga ada disediakan. Jadi punya kesan tersendiri ya di sini ya. Benar Pak. Enak Pak. Langkah selanjutnya apa nih untuk Ray ini supaya lebih berkembang pesat ke depan? Usulan kau seperti apa? Proses kedepannya lebih harus disiapkan lagi peralatan dan bentang. Peralatan untuk kita mau memasang apa harus lengkap, dan kemarin kita juga udah survei tapi di sini kita lupa bawa kayak pengaman tali Pak. Benar, keselamatan. Kita harus lengkap dari untuk keselamatan. Itu aja sih. Oke, cukup dari saya. Fitra silakan. Semangat revisiannya jangan lupa tunaikan kewajibannya. Tetap. Baik, Baiklah, untuk sesi pengajar telah selesai dan baik, Dewan Penguji dan peserta sidang yang saya hormati, sebelum sidang sebagai berikut. Sebagai sidang diumumkan secara online oleh portal .hadir.id untuk revisi perbaikan sekitar 10 hari ya, sampai hari ini. Ya, bagi peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk segera menyelesaikan biaya wisuda akhirnya tepat pukul 13:55 sidang skripsi